Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, tatkala para penegak hukum menjadi mafia hukum, mau jadi apa negeri ini? Ya, luar biasa. Kasus Brigadir J terus merembet kemana-mana. Jadi saya kira ini adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa negeri ini harus segera bersih-bersih. Dan kalau bicara penegakan hukum, maka polisilah yang ada di garda terdepan. Nah sekarang kalau polisinya ternyata carut marut di manajemen di dalamnya, apa yang bisa kita harapkan? Ini kabar dari Tribun Palu ya. IPW ini Indonesia Police Watch ya. Titik 2. Satgasus dengan ketua Ferdi Sambo adalah mafia di Polri. Ada wewenang besar yang disalahgunakan. Mengerikan ini ya. Indonesia Police Watch mengkritik keras keberadaan Satuan Tugas Khusus Satgasus yang diketahui oleh Kadif Propam nonaktif Ferdi Sambo. Ini kemarin itu kan dari posisi Kadif Propamnya dinonaktifkan, tapi ternyata sebagai ketua Satgasus itu masih tetap ada. Dan Satgasus ini ya itulah konon katanya ini diisi orang-orang penting yang ada di kepolisian untuk menangani kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, tapi ternyata ada permainan, disinyalir begitu. Maka kasus ini rupanya bukan sekedar drama tentang perselingkuhan, tapi juga drama tentang penegakan hukum di Indonesia. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut Satgasus adalah geng mafia di tubuh Polri. Nah, ini udah semakin berani, orang-orang sudah mulai menyampaikan apa yang diketahuinya. Dan saya kira itu adalah karakter dari era digitalisasi transformasi ini. Era keterbukaan yang begitu mudah diakses oleh semua orang. Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Namun mereka menyalahgunakan keperuntukan wewenangannya tersebut. Ya memang godaan harta, tahta, bahkan wanita. Ini tergambar dari kasus ini. Jadi saya kira itulah fungsinya kita berdoa ya. Kalau sebagai umat muslim kita tidak boleh lepas dari doa-doa dari pagi sampai kita tidur. Karena ya kasusnya seperti ini. Kini kalau kita lengah sedikit, setan-setan, iblis-iblis akan menggoda. Apalagi bagi orang-orang yang punya jabatan. Ini yang menjadi catatan saya. Bahwa di dalam kepolisian diduga terdapat geng mafia. Yang memiliki kekuasaan yang cukup besar atas kewenangan yang diberikan. Tetapi kemudian wewenangan tersebut disalahgunakan. Kami mendeteksi bahwa beberapa nama tersebut masuk di dalam satu tim yang dinamakan Satgasus. Ini diketuai Ferdi Sambo dan beberapa orang juga terlibat. Dan konon rupanya keterlibatan orang-orang yang ada di Satgasus ini juga ada di kasusnya KM50. Nanti kita lihat benang merahnya ada di mana. Ini disampaikan Sugeng dalam program Kacamata Hukum Tribun News Senin 8 Agustus kemarin ya. Sugeng mengatakan di dalam Satgasus tersebut termasuk diantaranya tersangka Baradae dan Brigadir R. Nah, makin kelihatan ya kubu siapa yang berkumpul di situ. Ini kan konon katanya Brigadir E dan Brigadir R ini adalah para ajudannya Ferdi Sambo. Jadi dimasuk-masukin aja sekalian mungkin ya. Sebelumnya, Inspektorat Khusus Irsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 25 personil polisi terkait kematian Brigadir J. Menurut Sugeng, dari 25 personil Polri tersebut juga masih dimungkinkan masuk dalam Satgasus itu. Jadi Satgasus ini seperti sebuah lembaga di dalam lembaga ya. Bahkan kalau ada yang lain bilang ini mabes di dalam mabes. Sebenarnya itu biasa ya, di kelompok manapun selalu ada kelompok di dalam kelompok. Tapi ketika itu mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan koridor, dengan aturan-aturan yang berlaku di situ, ini yang harus segera dibersihkan. Ada Baradae, Brigadir Riki, bagian dari Satgasus. Kemudian yang ditangkap dan ditahan dari 3 Polres Jakarta Selatan dan 1 dari Polda Metro Jaya juga dari Satgasus. Nah, harus diteliti 25 orang ini apakah kemudian juga dari Satgasus? Saya duga masih ada kelompok lain. 25 personil yang diperiksa oleh Irsus tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J.
Bagi Sugeng, kasus ini telah menunjukkan adanya satu solidaritas ngawur. Biasa itu kalau orang sebut solidaritas tanpa batas, tanpa melihat konteks, tanpa melihat konten. Pokoknya kalau sudah satu korpsnya korps yang kecil tadi, mabes di dalam mabes, maka apapun tentu akan mereka lakukan. Dan nampaknya ya ini geng mafia. Jadi tindakan pelanggaran kode etik ini terstruktur, masif, dan sistematis. Wah, TSM. Biasa ini kita dengar kalau jelang-jelang mau pemilu. Ternyata dalam kasus seperti ini pun, ya ini berlaku juga ya. Sugeng lantas menjelaskan lebih lanjut, letak sistematisnya terletak pada penghilangan sepaket barang bukti. Ya kita tahu ya, setelah kejadian kemudian katanya Verdi Sambo memanggil tim forensik untuk membersihkan bukti-bukti yang ada di lokasi. Sugeng lantas menjelaskan lebih lanjut, letak sistematisnya terletak pada penghilangan sepaket barang bukti. Sementara itu, disebut terstruktur karena melibatkan jenderal bintang 2 sampai pada tamtama. Dari atas sampai bawah terkoordinir untuk melakukan aksi-aksi yang bejat gitu ya. Ya, ini masih disinyalir kan, baru terbukti bersalah kalau sudah ada di pengadilan. Tapi kita berbicara mengenai indikasi-indikasi melalui logika-logika yang masuk akal. Adapun disebut bahwa kasus Brigadir J ini masif karena melibatkan berbagai kesatuan. Jadi saya melihat sepertinya ada geng ini, dalam tanda kutip geng kejahatan di institusi kepolisian, tegas teguh. Diwartakan Tribun News sebelumnya, Sugeng meminta Polri agar mempidanakan Verdi Sambo terkait ketidakprofesional dalam olah TKP kasus tewasnya Brigadir J. Ya, ini kan sudah ada dianggap pelanggaran kode etik ya, tapi kalau melihat arus yang terjadi hari ini, dugaan kita semua sih tentu akan menjadi tersangka juga. Bahkan bisa dianggap sebagai otak pelaku utama ya. Sugeng pun menganggap jika Verdi Sambo terbukti melakukan ketidakprofesionalan, maka menurutnya tidak cukup dihukum dalam proses etik, tetapi perlu adanya proses pidana. Saya kira Pak Mahfud sudah menyampaikan ini. Penempatan Verdi Sambo di Makobrimob adalah untuk melancarkan proses pemeriksaan Irsus, Inspektorat Khusus maupun Tim Sus. Pemeriksaan saat ini diketahui adalah terkait dengan pelanggaran kode etik berat, yaitu merusak TKP dan menghilangkan bukti, pistol, proyektil, dan lain-lain. Dalam pelanggaran kode etik tersebut juga termasuk perbuatan pidana, yaitu melanggar pasal 221 KUHP Junto, pasal 233 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun. Oh, cuma 4 tahun ya. Selain itu, jika Verdi Sambo juga terbukti untuk menyuruh orang lain untuk mengambil CCTV terkait kasus ini, maka dapat juga dipidanakan dengan pasal berlapis. Bahwa bila terdapat juga perbuatan menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya, maka dapat juga dikenakan pasal 365 KUHP Junto pasal 56. Ancamannya 6 tahun penjara. Harusnya ditambahkan ya, 4 plus 6 jadi 10. Belum lagi yang lain-lain, perencanaan pembunuhan dan sebagainya. Ya kalau kepolisian sudah melibatkan para jenderal dalam melakukan hal-hal yang tidak etis, tidak layak dan sungguh bernoda, rakyat jelatanya sih berpikir barangkali apa tidak lebih baik itu kasusnya misalkan diambil alih oleh TNI ya. Karena kan independensinya harusnya jauh lebih terjaga. Tapi kita tidak tahu apakah undang-undang bisa memenuhi itu atau tidak. Meski yang dilakukan oleh Kapolri dengan memutasi 25 personel polisi ini juga sudah menjadi langkah yang baik agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ya ini yang terkait dengan kepolisian kan memang banyak ya, macam-macam. Termasuk ada Kompolnas, kemudian Komnas HAM, yang itu semua terkait juga pada institusi kepolisian. Nah kita bertanya saja, ini efektif tidak sih? Ataukah malah justru menghamur-hamurkan dengan kinerja yang tidak profesional, yang tidak independen, yang tidak presisi. Ini presisi ini kan menjadi jargonnya polisi, tapi hari ini justru ujiannya ada pada kepresisiannya. Apalagi yang disasar adalah orang dalam. Maka mesti ini menjadi sebuah renungan bersama, terutama untuk kepolisian, apakah layak melanjutkan apa itu Kompolnas, Komnas HAM, dan yang lain-lain itu. Kalau tidak ya sudah bubarkan saja lah. Malah mengamur-hamurkan uang negara. Uang negara itu uang rakyat. Uang rakyat itu uang kita. Kita bayar lewat pajak. Jadi mereka digaji oleh kita. Dan kalau kita baca di seliweran grup-grup WhatsApp ini,
banyak juga yang mengerikan ya. Seperti Nanik S. Deyang ya. Itu juga menyampaikan proses-proses yang terjadi di Satgasus. Bahkan konon katanya itu juga terkait dengan upaya-upaya untuk mendorong salah satu capres. Nah, agar tidak kemana-mana, saya kira betul-betul lakukanlah reformasi. Kalau perlu lakukanlah revolusi di tubuh Polri. Revolusi apa? Yang menjadi dasar tentu adalah revolusi akhlak. Karena seperti Habib Rizik sampaikan kemarin, ini terbukti hari ini. Negeri ini darurat kebohongan. Maka inilah saatnya kita menunjukkan revolusi akhlak. Revolusi akhlak yang menjadi fundamental. Naik kemudian pada level institusinya. Revolusi manajemen. Kalau reformasi gagal ya revolusi jawabannya. Kan kita menjadi bingung ini. Kalau bicara tentang penegakan hukum di Indonesia, ternyata para penegak hukumnya bermasalah. Lantas pada siapa lagi kita harus percaya gitu. Bahkan konon katanya ini juga disinyalir terkait dengan melindungi judi-judi online. Makin mengerikan. Makin gak berkah negeri ini. Akan kita jadi berpikir kalau sudah begini, jangan-jangan di eranya Presiden Soeharto lebih baik itu. Manunggal ya, TNI Polri. Dalam satu atap yang sama.